Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membacakan materi tentang model pengguna. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Chandra Imam Syaputra. Saya dari Prodi Teknik Informatika semester 4. Model pengguna itu ada dua pengertian. Yang pertama yang berhubungan dengan kebutuhan user, yang kedua yang berhubungan dengan user sistem interaktif. Modelnya ada model kognitif. Model kognitif merupakan suatu model yang berhubungan dengan sistem interaktif yang memodelkan aspek pengguna, seperti pemahaman, pengetahuan, tujuan, dan pemrosesan. Kategori umum dari model ini adalah kompetensi, kinerja, selera komputasi, tanpa disertai pembagian yang jelas. Pada bab ini, kita akan membahas dua model, yaitu GOMS dan CCT. GOMS. Apa itu GOMS? Model Goals, Operator, Method, Selection. Diperkenalkan oleh Card, Moran, dan Newell. Goals adalah tujuan yang ingin dicapai. Operator merupakan level terendah analisis, terdiri atas tindakan dasar yang harus dilakukan user dalam menggunakan sistem. Method itu dimana ada beberapa cara untuk membagi tujuan ke dalam beberapa subtujuan. Selection merupakan pilihan terhadap metode yang ada. Analisis GOMS umumnya terdiri dari satu tujuan tingkat tinggi yang kemudian dikomposisi menjadi deretan unit tugas, atau bisa kita sebut task, yang selanjutnya dapat dikomposisi lagi sampai pada level operator dasar. Yang kedua, CCT. CCT itu Cognitive Complexity Theory, diperkenalkan oleh Kieras dan Poisson. CCT merupakan perluasan dari GOMS, upgrade dari GOMS. Pada CCT terdapat dua deskripsi, yaitu pertama, user goal, yaitu berhubungan dengan aturan produksi. Aturan tersebut bisa berbentuk if, kondisi, then, aksi. Dan kedua, sistem atau device, berhubungan dengan jaringan transisi tergeneralisasi yang sangat detail. Berikutnya ada model linguistik, yaitu merupakan suatu pemahaman dari perilaku pengguna dan kesulitan kognitif yang didasarkan pada analisis bahasa di antara pengguna dan sistem yang dalam hal ini penekanannya ada pada model-model dialog. Ada dua model fisik dan peralatan. Model fisik dan peralatan berdasarkan pengetahuan empiris dari sistem motorik manusia. Tugas pengguna adalah akuisisi dan kemudian dieksekusi. Model fisik dan peralatan hanya berhubungan dengan eksekusi yang saling melengkapi dengan hierarki tujuannya. Model arsitektur kognitif. Pada model arsitektur yang dibahas dalam bagian ini, prediksi dan pemahaman terhadap kesalahan merupakan fokus dari analisis yang dilakukan. Berikutnya ada model ruang permasalahan. Secara umum, ruang permasalahan merupakan suatu masalah yang terjadi pada waktu terjadi interaksi antara manusia dan komputer. Untuk memperkecil ruang masalah, perlu dipertimbangkan 4 hal. Yang pertama, mendefinisikan masalah dengan tepat. Kedua, menganalisa masalah tersebut serta mencari berbagai teknik penyelesaian masalah yang sesuai. Ketiga, mempresentasikan pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, memilih teknik penyelesaian masalah yang terbaik. Masalah yang sering terjadi pada user adalah tidak memiliki suatu pengetahuan atas apa yang akan dikerjakannya. Ada beberapa metode pencarian untuk menyelesaikan masalah tersebut, seperti blind search, pencarian buta, dan heuristic search, pencarian berdasarkan panduan. Pencarian buta itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pencarian melebar pertama, dan pencarian mendalam pertama. Pada pencarian melebar pertama, semua node pada level N akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node-node pada level N+1. Pencarian dimulai dari node root, terus ke level ke-1 dari kiri ke kanan, kemudian berpindah ke level berikutnya dan berikutnya lagi. Pada deep first search, proses pencarian dilakukan pada semua anak sebelum dilakukan pencarian ke node-node yang selevel. Pencarian heuristik merupakan suatu solusi untuk mengatasi kelemahan pencarian buta.
Pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan panduan situasi dasar seperti permasalahan yang mungkin tidak mempunyai solusi, pasti karena permasalahan atau data yang tidak bersifat ambigu atau nggak jelas. Permasalahan yang boleh jadi memiliki solusi pasti, tetapi biaya komputasi untuk mendapatkan solusinya mungkin sangat tinggi. Perilaku rasional didefinisikan sebagai perilaku yang dibentuk untuk mencapai tujuan khusus tertentu. Kebebasan elemen rasional ini digunakan untuk membedakan antara perilaku sistem cerdas dengan mesin. Dalam bidang AI, Artificial Intelligence, sistem yang memiliki karakter perilaku rasional sebagai knowledge level system. Sekian dari saya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.